Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup saleh. Ayat bacaan firman Tuhan terdapat dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Untuk memiliki kehidupan yang saleh, ada hal yang harus kita kembangkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus mengupgrade diri kita setiap hari. Sebab hidup saleh tidak terbentuk secara otomatis. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun, kita tidak langsung menjadi orang saleh, saudara. Kita akan mengikuti banyak proses dalam kita, pengenalan kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Kesalehan berbentuk melalui suatu proses dari hari ke hari, day by day, saudara. Kesalehan terbentuk di dalam setiap proses kehidupan kita yang kita lakukan di waktu-waktu kita, saudara. Kita harus mau dibentuk dan diproses seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali untuk menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia 18 ayat keempat. Apa saja yang harus kita kembangkan? Rasul Petrus mengatakan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 2 Petrus 1 ayat 5-7. Saudara, namun semua faktor yang menunjang kehidupan saleh tersebut tidak akan bertumbuh jika kita sendiri tidak mau terlibat secara aktif mengembangkannya. Ingat saudara, hidup dalam kesalehan adalah hal yang sangat serius di hadapan Tuhan. Karena itu kita pun harus merespons dengan tindakan yang serius pula. Tidak ada istilah main-main, saudara. Kita harus bersungguh-sungguh untuk kita meraih, untuk kita terus mengembangkan kesalehan kita kepada Tuhan. Ayub meskipun mengalami penderitaan yang teramat berat, harta bendanya ludes dan semua anaknya mati, tetapi ia tetap berjuang untuk menjaga kesalehan hidupnya. Bahkan istrinya sampai berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi kita tahu apa jawaban Ayub kepada istrinya, saudara. Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub 2 ayat 9-10. Saudara, ketika sedang diperhadapkan pada masalah, kesesakan, sakit penyakit, kesukaran dan penderitaan, saat itulah kesalehan seseorang sedang diuji, saudara. Kebanyakan orang beranggapan bahwa hidup saleh di masa sulit saat-saat ini, di masa-masa pergumulan hidupnya, ibarat menegakkan benang basah, sesuatu yang mustahil dilakukan. Mengapa demikian? Karena dunia sudah begitu rusak dan penuh kejahatan di segala bidang kehidupan, saudara. Karena itu, saudara, firman Tuhan berkata bahwa roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita perlu Roh Kudus, saudara, untuk kita bisa hidup saleh. Kita perlu Roh Kudus, saudara, untuk melakukan kebenaran dari Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukannya apa yang kamu kehendaki. Saudara, pagi hari ini mari setiap kita untuk kita terus mengembangkan kesalehan hidup kita lewat proses yang boleh Tuhan izinkan atas hidup kita. Saudara, sebab Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Jadi hidup saleh adalah kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus secara nyata terhadap orang-orang yang hidup dalam kesalehan. Tuhan menganugerahkan janji-janji, Tuhan menganugerahkan begitu besar berkat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dan teramat baik. Sebab Ia bukan hanya memberikan perintah untuk hidup dalam kesalehan, namun Ia juga tahu persis sampai di mana batas kekuatan kita. Karena itu Roh Kudus-Nya diutus untuk menyertai, menolong dan menuntun kita kepada segala kebenaran dan kesalehan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan, berikan Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami hidup saleh di hadapan-Mu. Biar kesalehan kami senantiasa ada dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga lewat pertolongan Roh Kudus kami mampu melakukan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi saksi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.